Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ini ada motor Yamaha Vision yang baru saja turun mesin ya. Ini turun mesin, nggak tahu ya kenapa ya, tiba-tiba kok hancur semua gitu bosku. Mulai dari water pump, air radiator yang sudah habis, terus bagian banyak lah, pokok intinya gitu ya. Temlar itu juga rusak semua ya. Untuk pendingin motor ini itu menggunakan air radiator, dan air radiator itu juga bisa panas. Nanti akan dibantu pendinginannya dengan menggunakan fan. Nah, kapan fan itu menyala ya, nanti akan coba kita lihat di video ini ya. Jadi untuk suhu ideal kerja mesin itu sekitar 80 sampai 90 derajat ya. Jadi kalau sekitaran 90 derajat dia akan mulai menyalakan fan dan diturunkan lagi sampai ke sekitar 80 derajat ya bosku ya. Jadi untuk motor ini pada waktu saya coba itu sudah melebihi 90 derajat, tapi kenapa kok fan-nya nggak menyala. Jadi akhirnya coba saya koreksi, ternyata di sini saya menemukan ada kerusakan ya bosku. Coba saya cek kemarin, ini sensornya itu lepas. Nah ini sensornya itu soketnya lepas, nggak tahu tiba-tiba pada waktu ngelepas ini tiba-tiba lepas gini ya. Mungkin sudah aus ya, mungkin sudah aus. Kalau saya mengiranya gitu sudah aus ya. Oke ya, terus saya belikan yang baru ya. Nah seperti ini ya, dan saya cek kipasnya itu nyala sebenarnya. Kita coba ya, cara nyobanya itu tinggal kita gabung ya. Ini sengaja saya tusukkan di dua kabel untuk melakukan pengetesannya. Oke, saya kontak on. Ini kalau saya satukan akan menyala. Nah ya, oke. Ya jadi masalahnya di sini saya nggak bisa nyeken motor ini dikarenakan ecunya KW. Nah ini aneh kan, KW tapi dia nggak bisa masuk ke scan, tadi nggak bisa terhubung ya. Nah ini bosku ya, untuk ecu yang lama ini kalau dipasang si ini dengung terus, nggak berhenti ya. Kelihatannya ini jebol ini di bagian sini ya, kelihatan tuh hamil ini ya, lo hamil. Nah ini diganti sama beliau baru aja sebelum turun mesin ya, katanya gitu. Itu masih baru mas, sebelum turun mesin kesampaian gitu. Jadi ini kalau untung saja saya harus ngeceki ke van dulu juga bosku. Seandainya ini dibawa beliau nggak ngerti, wah brodol lagi nih bosku. Karena yang terjadi pasti overhead ya, kalau dipakai perjalanan jauh kipas nggak nyala ya, itu bahaya bosku ya. Nah ini ya, ini ecunya nggak bisa ke scan, tadi harus manual saja ya bosku ya. Dan ternyata saya coba gini untuk Yamaha Vision ya, kalau CBR dilepas sensornya itu sudah nyala, ini enggak, ini harus ditempel gini. Nah ya nyala ya. Jadi yang pasti ini relay aman, saluran yang menuju ke ecu juga aman ya. Normalnya itu berkisaran di antara 5 volt ya, kurang lebih 5 volt. Kalau nggak salah 5 volt ini bosku. Ini jangan sampai nempel ya. Nah ya 4,99 kita bulatkan jadi 5 volt ya. Jadi gitu ya. Nah ini kita coba, kita pasang terus kita panasi ya. Kita coba dulu soketnya yang di bawah ya, apakah ini terhubung soketnya. Kita coba cek sekunnya aman enggak. Oh aman ya, sekunnya ya aman, berarti ke soketnya aman. Oke ya, ini sudah kita temukan aman ya.
Nah ini kalau kita kasih kasih suhu ya. Untuk cara kerja dan fungsinya bisa cek di video saya sudah menjelaskan ini ya. Ini sensor temperatur ya. Itu bisa dicek di video saya, itu ada penjelasan cara kerja dan cara dia bergerak nilainya ya. Nah sekarang kita melihat voltasenya ya Bosku ya. Ini posisi menurut saya dingin ya. 32 ya, 32,9 untuk sensornya. Ini kita coba cek kalau kita pasang ini berapa nilainya. Kita kontak on 2,88 ya. Ini minus karena kebalik mungkin ya. Jadi ini kebalik, tinggal membalik biar enggak jadi minus ya. 2,8887 ya, ya sekitar segitulah, 2,87. Nah ini kalau kita kontak on, dia belum menyalakan kipas karena suhunya segitu ya. Sekarang coba saya hidupkan gini, terus saya kasih solder ya. Solder kan panas ya Bosku ya. Kita coba solder ini, suhunya kita lihat 155 155. Sekarang kita nyalakan on, ini kita tempelkan ya. Wah kita harus melihat arus juga Bosku. Maksud saya harus melihat voltasenya juga ya, biar kita bisa belajar ya dan bisa menentukan oh ternyata segini dia menyala ya. Oke, kita tepatkan dulu biar enggak nyentuh ya. Jangan sampai nyentuh. Ini nyentuh ya. Jangan sampai nyentuh ya Bosku. Ini kalau nyentuh ya akan bunyi. Bentar. Ini jepitnya kurang bagus ini. Nah ya, segini ya. Kita coba tempelkan di soldernya. Nah suhunya akan turun ya, terus turun. Di berapakah dia akan menyala? Ini saya tempelkan ya, terus turun. Oh ya, ternyata di suhu berapa dia mati. 0,77 kita lihat. Nah, pas ya di 0,77. 0,90 ya, 0,90 atau 0,91 dia mati ya. Jadi kita dapatkan di sini ya, kita dapatkan kalau di 0,77 nyala kipasnya ya. Terus kalau berhentinya kipas itu berada di 0,90 atau 91 ya. Itu baru turun. Sekarang coba kita lihat. Di sini ada data ya. Ini saya simpan data. Jadi suhu ideal mesin itu kisaran 80 sampai 90 derajat ya. Di sini datanya terlihat ya. Kalau memang datanya sudah benar ya. Jadi antara 80 dan 90 ya. Jadi 0,77 dia menyalakan ya. Jadi nggak sampai 90 derajat itu sudah menyala ya. Dan diturunkan lagi di kisaran 0,99. Jadi diturunkan lagi bosku ya. Intinya seperti ini ya. Ini data yang kita lihat memang kisarannya segitu ya. Di antara suhu ideal itu sudah menyala ya, 0,77 volt. Terus habis itu berhenti di 0,90
pol. Nah, kipasnya berhenti berputar ya. Jadi ini motor permasalahannya ada di bagian ininya ya, tinggal kita pasang. Ternyata ECU KW itu bisa memberikan respon atau bisa dilapori oleh sensor temperatur ya. Sensor temperatur ini melapor ke ECU untuk menghidupkan kipas ya. Seperti itu urutan dari mesin injeksi friction ya bosku ya. Oke, ini tinggal kita pasang dan nanti kita tunggu mesinnya sampai panas ya. Semoga saja bisa menyala.